Halo, semangat pagi Sobat Saham Indonesia. Jumpa lagi dengan Stock for Indonesia Channel dalam berita saham terbaru. Simak hingga akhir biar kamu gak ketinggalan informasi mengenai saham. Berita pertama kita mulai dari Wall Street ya, yang tertekan nih kemarin investor menunggu pidato The Fed ya, apakah jadi dinaikkan suku bunga atau tidak nih. Dow Jones netral ya, tidak naik, tidak turun, kemudian S&P turun 0,17% dan Nasdaq turun 0,77%. Untuk bursa Asia, karena ada demonstrasi di Cina yang mereda, mayoritas bursa Asia menguat pada Selasa kemarin. Untuk IHSG, Bursa Efek Indonesia melemah dipicu sinyal kenaikan suku bunga The Fed. Kemarin IHSG didominasi saham bumi nih, investor asing net buy 777,19 miliar. Jadi aksi korporasi private placement bisa menarik asing nih. Buy terbanyak melanda kelima saham ini, ada Bumi, kemudian ada BBRI dan Bank Mandiri, lalu MDKA dan BBNI didominasi oleh bank seperti biasa. MDKA ini karena dia melunasi hutang ya, jadi tertarik nih. Nah, untuk yang net sell ada 5 terbesar, ada Astra, ADMR, SMMA, Telkom, dan AMRT, Alfamart. Nah, kemudian untuk hari ini ya, isu resesi itu kembali muncul. Bursa Asia pagi ini dibuka kebakaran ya, mayoritas merah merona. Untuk IHSG hari ini dibuka menguat di tengah koreksi bursa Asia yang lainnya pada merah, hanya IHSG nih yang naik ya. Nah, bagaimana nih dengan komoditi? Ya, pertama nih ada minyak yang melejit lagi nih 1% lebih gara-gara Cina. Untuk batu bara lebih dahsyat lagi, terbangnya 18%. Kemarin udah terbangnya banyak, sekarang belasan lagi ya, belasan persen. Nah, ngegas tanpa rem nih batu bara. Harga emas juga ikut naik ya, setelah turun kemarin koreksi sekarang naik. Efek The Fed menahan kenaikan suku bunga. Oke, ngomongin soal emas, nih ada emiten MDKA Merdeka Copper Gold melunasi hutang obligasi kedua yaitu 1,5 triliun. Untuk sumber dari pembiayaan pembayaran obligasi ini dari penerbitan obligasi berkelanjutan ketiga. Setelah ini MDKA bisa agak bernafas lega ya dan bisa melanjutkan kinerjanya. Nah, berikutnya ini ada di alat berat ya, alat berat yang biasa mengangkut tambang, hasil tambang, kemudian hasil komoditi seperti sawit yaitu PKPK, dimana fenomenal sekali ya. Yang lain-lain itu KOBX, kemudian UMTR naiknya lumayan ya. Untuk laba bersihnya malah PKPK ini malah merugi. Sebenarnya sudah rugi ya, tapi di kuartal 3 ini makin membengkak ruginya, yaitu 24,93 miliar. Membengkaknya ini luar biasa ya, hampir 1000% loh, 887%, dimana di edisi yang sama di tahun lalu itu ruginya cuma 2,53% dan tahun ini bisa 10 kali lipat ya, 24 miliar lebih. Oke, yang belum tahu nih, PKPK itu bergerak dalam bidang pengembangan, perdagangan, industri, pertambangan, pertanian, transportasi darat, workshop dan jasa melalui divisi pertambangan batu bara dan sebagainya. Sepertinya banyak sekali usahanya, namun entah ini di mana yang bikin ruginya semakin membengkak. Ini harus dilihat dari laporan keuangan yang asli ya, ada di Bursa Efek ya. Nah, untuk berikutnya ya dari Wins, ini perkapalan. Wintermar, Wins menambah 2 kapal baru, total 8 kapal di sepanjang 2022 ini. Makanya di tahun 2022 ini Wins mengontorkan capak belanja modal senilai 12 juta US dollar. Dari perkapalan kita ke udara, di transportasi udara ya, pesawat ada Garuda Indonesia, di mana MANSW Australia menyetop gugatan Grey Lake. Oke, syukur kalau gitu ya. Setelah ini Garuda Indonesia tinggal fokus aja untuk memperbaiki kinerjanya. Dan kita berlanjut nih ke kendaraan listrik, kendaraan darat ya. Selis, injeksi modal anak usaha, Gaya Abadi Sampurna bakal raih isu 2 miliar saham. Semua pada raih isu ya, jadi harus pinter-pinter milih sahamnya nih untuk trading ya. Dan katanya nih sebagai pemanis, biar sebagai daya tarik nih, juga diterbitkan saham waran nih 700 juta lembar saham seri 1 bagi penembus saham raiknya. Namun harus meminta persetujuan dulu nih di RUPS nanti tanggal 5 Januari awal tahun, dan
dilaksanakan 1 tahun setelah persetujuan di RUPS. Dana hasil revisinya akan digunakan untuk suntik modal anak usaha sebagai modal kerja ya. Berikutnya kita ke sektor teknologi. Yang pertama ada MSIN ya, MNC Digital, di mana di kuartal 3 ini mencatat laba 385,56 miliar. Laba bersih ini melesat 82% dari edisi yang sama di tahun lalu yang hanya 211 miliar. Laba bersih meningkat memang karena pendapatannya juga meningkat 122%, wajar ya. Oke, selamat buat MSIN. Ini sekarang sahamnya lagi sideways ya, dan kita lagi menuju melonjak nih. Kayaknya hari ini sudah ada tanda-tanda nih ya, sudah ada tanda mantul. Semoga aja ya. Berikutnya kita ke Bali United atau bola, di mana sempat naik ya sebelum pembukaan Piala Dunia, dan sekarang setelah Piala Dunia udah bergelar ya, demamnya masih sangat tinggi nih, euforianya masih tinggi, malah membawa berita yang kurang menyenangkan ya. Jadi laba bersihnya itu dia merosot 73% per kuartal 3 tahun ini. Walaupun pendapatannya ini meroket ya 197%, tapi karena bebannya ini cukup naik tinggi, jadi akhirnya laba bersihnya tergerus. Kita ke WIRG, Wir Asia dan Salim Group menyuntik modal perusahaan Metaverse 200 miliar. Yang lagi booming Metaverse yang katanya digadang-gadang oleh Wir. Nah, sekarang nih disuntik modalnya lumayan ya, 200 miliar, lumayan gede. Nah, untuk dana yang dimaksud ini akan disetor bertahap sampai akhir tahun 2023. Ini sahamnya lagi downtrend terus ya, tapi hari ini mulai mantul dikit walaupun belum banyak. Next kita ke Telkom ya. Telkom menyediakan WiFi gratis kecepatan 300 Mbps di IKN ya, di ibu kota baru. Wow, tapi gratisnya sampai kapan nih ya? Mungkin promo aja nih ya. Oke, kita lihat angkatan ini yang akan dibawa adalah WiFi 6 yang memiliki kecepatan internet jauh di atas rata-rata. Oke, seperti jadi nggak akan lemot-lemot ya, dijamin lancar nih berselancar internetnya. Namun di samping itu juga ada berita yang kurang menyenangkan dari Telkom ya, di mana diduga merugikan negara nih, KPK menelisik investasi Telkom di Goto, Gojek, Tokopedia. Karena yang kita tahu ya bahwa saham Goto ini turunnya lumayan tajam ya, sama seperti perusahaan startup lainnya seperti Bukalapak gitu ya, WIRG ini teknologi juga tadi ya turun banyak. Nah, akhirnya KPK juga mencoba untuk meneliti nih, apakah benar Telkom ini merugikan negara, karena Telkom kan pastinya ya memakai uang negara dong ya kan, karena dia adalah BUMN dan Telkom ini ada investasi di Goto yang lumayan besar. Oke, kita tinggalkan sektor teknologi dan telekomunikasi, kita ke produksi seperti untuk produk kewanitaan ya, seperti pembalut. Ini ada Ucit ya, laba Unicharm ya, semua cewek pasti tahu dong, yang cowok aja pasti tahu dengan merek Charm ya. Dan Ucit ini amblas tuh 33,8% untuk labanya, sisa 253 miliar. Emiten, popok, dan pembalut ini dia mencatatkan sebenarnya tumbuh ya untuk pendapatannya ya 13,28%. Sayangnya lagi-lagi bebannya terlalu tinggi, jadi akhirnya labanya tergerus. Oke, semoga ke depan bisa memperbaiki kinerjanya. Selanjutnya masih kabar yang kurang bagus lagi, laba amblas lagi nih, kali ini dari emiten makanan, ada Hoki beras ya, amblas 84,48%. Laba Buyung Putra sisa 1,79 miliar di kuartal 3 tahun ini. Sama halnya dengan emiten-emiten lain di sektor consumer good ya, itu karena bebannya memang lagi naik, BBM naik dan sebagainya, bahan-bahan baku naik, akhirnya jadi menggerus laba bersih walaupun pendapatannya naik. Oke, kita ke lebih buruk lagi nih beritanya dari Pizza Hut, di mana ruginya tuh makin bengkak. Jadi sebelum ini sudah merugi, tapi akhirnya di kuartal tahun ini malah memburuk ya, makin bengkak ruginya. Saat ini ruginya menjadi 35,49 miliar per September. Penjualannya seperti biasa tumbuh ya, sebenarnya 5,3% nih untuk penjualan bersihnya. Namun dengan beban penjualannya membengkaknya sangat marah, akhirnya ruginya jadi semakin besar. Oke, Pizza Hut semoga bisa survive ya, walaupun banyak kedai-kedai yang udah ditutup nih ya, dan banyak pesaing-pesaing pizza yang lebih murah, pizza lokal ya. Tinggalkan consumer good,
berikut kita ke konstruksi, yaitu ada Paramita Bangun atau PBSA. Nah, ini kabar bagus nih, meraih proyek dari SMAR Smart ya untuk pabrik minyak nih ya. Laba PBSA melesat 165% di kuartal 3. Jadi labanya saat ini 101,52 miliar, sementara tahun lalu di kuartal yang sama tuh cuma 38,248 miliar. Pantesan nih kemarin udah naik tinggi ya sahamnya. PBSA ini memang mengalami pelonjakan pendapatan yang lumayan ya, 318% menjadi 628,42 miliar. Seperti saham-saham konstruksi lainnya juga naik ya, kecuali TOTL. Nah, kita ke perbankan nih. Ini emiten terakhir yang kita bahas, yaitu ada BBTN, laba bank tabungan negara tumbuh 44% menjelang raih isu. Jadi laba dari Bank BTN saat ini adalah 2,49 triliun. BBTN termasuk bank terbesar juga di Indonesia ya. Tapi tahun lalu laba bersihnya di kuartal yang sama itu cuma 1,72 triliun. Selamat buat BBTN. Well, sampai di sini dulu Sobat Saham Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan buat siapa aja yang mau belajar saham, saling sharing saham dan saling belajar bersama komunitas kami Stock for Indonesia, bisa menghubungi kami di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp dan Telegram ya. Oke, sampai jumpa. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi di sesi video berikutnya. Sampai jumpa dan go financial freedom.